ini kasih mobil Chevrolet Trooper ini sudah 20 tahun dimiliki. Ini belum pernah diapa-apakan ya, baik itu mesin ataupun bomnya. Ini berdasarkan cerita dari pemiliknya. Jadi ini keluar asap di tabungan bawah seperti ini. Ini adalah karena ya emang sudah waktunya permajaan, dan kata pemiliknya ini kalau panas ini tenaganya ngepos. Makanya pemiliknya minta untuk dimanjakan di bagian kita. Oke, langsung kita gas turun mesin teman-teman. Jadi langsung kita kerjakan biar cepat selesai dan bisa dilihat hasilnya. Chevrolet Trooper ini mesinnya sudah kita turunkan. Nah, ini mobil ini mesinnya selama 20 tahun dimiliki belum pernah diapa-apakan baik mesin ataupun bos pomnya. Nah, mobil ini mesinnya mobil tahun 90 ya. Jadi sebelum 20 tahun terakhir itu sudah pernah diturunkan atau belum kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas 20 tahun sejak dimiliki sampai saat ini belum pernah diapa-apakan. Nah, ini kita lihat water pumpnya saja. Ini enggak karatan ya. Ini water pumpnya bentuknya logam besi. Langsung kita cek liner ya. Linernya ternyata masih liner ori, bukan liner cor ya. Dan ini juga kalau kita lihat kondisi seperti ini masih oke ya. Masih oke. Ini masih ada putih-putihnya seperti ini. Belum kilau semuanya. Kalau kilau seperti ini berarti kan aus ya. Tapi ini belum kilau yang ini. Masih ada putih-putihnya, berarti ini kalau seperti ini ya, ini bisa dibalik. Walaupun ini tahun tua, tahun 90, tapi ini kondisi mesin oke. Masih oke. Jadi pemiliknya katanya gitu ya. Selama 20 tahun belum pernah turun mesin mobil ini, belum pernah memperbaiki overhaul, belum pernah. Ya, ini saya jelaskan lagi. Chevrolet Trooper tahun 90 ini berarti kalau sampai saat ini berarti usianya sudah berapa ya, 34 tahun ya, benar 34 tahun. Tapi mobil ini dimiliki oleh pemiliknya itu sejak 20 tahun yang lalu. Nah, sejak 20 tahun yang lalu mobil ini belum pernah diapa-apain mesinnya, jadi belum pernah overhaul sejak saat itu. Nah, perkara sebelumnya itu sudah overhaul atau belum kita tidak tahu. Tapi yang jelas selama 20 tahun dimiliki mobil ini belum pernah turun mesin. Jadi 20 tahun belum turun mesin. Kalau sebelumnya turun mesin kita nggak tahu karena mobil ini dapatnya juga second 20 tahun yang lalu. Ini kita coba melepas kondisinya bagaimana ya, metalnya, sekernya bagaimana. Mengingat kemarin suaranya mesinnya itu masih halus, tidak kasar, tapi cuma ngobos di pipa pembuangan bawah. Pada saat dingin sudah langsung keluar asap. Nah, ini kalau jet oli, bau jet oli utuh ya, tidak rusak. 23 nggak pernah terjadi masalah apa-apa pada bau jet oli.
Kelihatannya nggak baret, cuma ini sudah mulai ada abu-abu ya. Sekernya masih bagus banget. Cuma ring sekernya yang habis ini. Gap ring seker di atas 1 mm ini tidak saya ukur ya, tapi sudah kelihatan bahwa ini gap ring sekernya sudah sekitar 1,5 mm. Ada pertanyaan, bagaimana cara melepas liner Isuzu? Caranya seperti ini, menggunakan tracker buatan sendiri. Alat ini bisa dipesan di 081 25 27 2648. Harga murah meriah saja bolo. Sekali turun mesin sudah balik modal berkali-kali. Yuk gas. Ini nanti setelah kita lepas linernya, kita bongkar juga gigi timingnya, sekalian kita bersihkan keseluruhan bodi mesin ini. Oke, masih layak dipakai lagi, dibalik. Ada request kawal terus perbaikan Chevrolet Trooper yang ngobos kemarin. Ini kita lepas linernya. Nah, linernya ternyata masih oke ya. Pesan dari pemiliknya, kalau bisa dibalik, dibalik mas. Kalau nggak bisa ya apa boleh buat, ganti saja. Ternyata kondisinya masih bagus ya. Lihat, ya nggak ada celongnya di bagian ini. Cuma warnanya saja beda dikit, ya aus dikit, tapi ini nggak kerasa kalau diraba. Oke, balik saja.
Nah seperti ini hasilnya teman-teman. Jadi hasilnya sudah bagus rata ya, mirip baru ya. Jadi nggak masalah walaupun liner balian, insya Allah ini hasilnya keawetannya, kualitasnya itu nggak kalah sama liner baru ya. Apalagi yang KW jauh. Pesan dari pemiliknya juga supaya untuk mengganti spare part yang kualitas nomor 1. Nah ini persekernya. Ini kita juga carikan yang kualitas number 1. Harganya sudah naik. Kemarin masih 1.250.000, sekarang sudah naik menjadi 1.350.000 untuk Panther 23. Lebih mahal daripada Panther 25. Panther 25 cuma 1.100.000-an, ini sudah 1.350.000. Nah, tapi pemilik Panther Isuzu itu wajib bersyukur. Karena apa? Partnya tetap paling yang murah. Ini kalau Kijang harganya berapa? 2.500.000, sedangkan Isuzu termahal cuma 1.350.000 original Japan. Sedangkan Toyota original Kijang diesel itu 2.500.000. Nah, makanya saya tanya ke tokonya, lek Kijang gak apa, bro? Enggak patek wani kula sing nguri, Bos. Biasanya sing payu mek merek TP gitu lek Kijang. Jadi tokonya gitu. Tapi kalau Isuzu tetap ada di pasaran yang original, harga masih terjangkau. Oke, tetap kita gaskan Chevrolet Trooper. Gas Chevrolet Trooper siap untuk dipasang silinder head. Linernya kita balik, lur. Ring sekernya pakai yang baru original Jepang. Sekernya kita pakai lama karena kondisinya emang masih bagus dan kemarin suaranya pun juga masih halus. Untuk silinder headnya juga masih mulus seperti ini. Tidak ada coak, tidak ada celong. Ini juga baru saja disekur. Ganti seal clap ya, ganti seal clap original juga. Di asap depan juga sudah kita ganti. Laker roda gilanya juga ini mau kita ganti. Silinder head kita lapisi dengan lem tribon dulu, lem packing. Sengaja bos pomnya tidak kita serviskan dulu, tapi kita pasang dulu. Nah, besok ini setelah mesin hidup akan kita bawa ke bengkel bos pom langganan kita untuk diserviskan bos pom sekalian sama nozzle-nya. Jadi setelah ini hidup akan kita bawa ke bengkel bos pom langganan untuk servis nozzle sekalian. Kita kasih uli sedikit. Ini ajaran dari bapak guru saya dulu. Selak pengen roh hasilnya. Ini usia kendaraan sudah panjang ya, 20 tahun terakhir belum pernah otak-atik mesin sama bos pomnya. Ini Trooper ini tahun 90, tapi sejak dimiliki 20 tahun yang lalu ini mesinnya belum pernah diotak-atik juga sama bos pomnya. Makanya ini kemarin setelah ganti ring seker yang baru orisinil dan balik liner, ini kita juga sama-sama penasaran hasilnya bagaimana. Langsung kita naikkan sore hari ini. Untuk kampas koplingnya sudah kurang bagus. Juga mataharinya juga sudah kurang bagus, makanya ini diganti. Ini juga pesan dari pemiliknya untuk diganti saja part-part yang emang perlu diganti. Jadi pakai yang terbaik ya, bukan yang murahan. Yaitu ini kalau di part onderdil yang antara kampas kopling dan matahari ini adalah yang paling bagus ya untuk Isuzu Panther 23. Sama mesinnya sama dengan Isuzu Panther 23 untuk Chevrolet Trooper ini. Oke, sekalian kita ganti drag lakernya juga ya. Drag laker ganti, kampas kopling dan matahari juga diganti. Kita naikkan mesinnya Trooper sore hari ini. Biasanya jam 3:30 sudah mulai persiapan istirahat. Tapi ini sengaja kita lembur dulu. Nanti jam 4 sudah naik, terus kita tinggal istirahat. Untuk oil coolernya, selang oil coolernya sudah kita ganti untuk kesemuanya. Termasuk selang bypass, selang oil cooler semuanya kita ganti. Peremajaan.
Nah, ini dongkrak mesinnya sudah mulai bocor. Ini sudah 2 tahun terus menerus belum pernah di servis sama sekali, tapi ya nggak apa-apa, masih bisa digunakan gas terus. Untuk kebersihan mesinnya ini ya tidak terlalu bersih, tapi juga tidak kotor banget ya. Kalau kemarin bocor semua, ini sudah kita bersihkan, tapi ya maaf nggak bisa kinclong seperti baru, tapi ya lumayan lah, lebih enak dipandang-pandang. Oke, sip. Ini kita pakai oli Meditran S karena ini sudah rekomendasi dari pemiliknya. Dulu selama puluhan tahun dipakai, ulinya juga pakai ini kata pemiliknya. Ini adalah setup awal setelah dirakit, jadi agak lama hidupnya karena masih kosong pipa nozzle-nya. Nah teman-teman, mari kita bandingkan kondisi sebelum diturunkan mesinnya dan setelah diturunkan. Ini setelah diturunkan suaranya seperti ini. Ini sudah kita hidupkan, sudah agak lumayan lama dan termostat sudah kita pasang. Temperatur mesin 75 derajat, ya sudah panas. Sekarang kita cek untuk isian ulinya ngasap apa enggak. Bersih. Pipa pembuangan bawah lihat. Bersih ya, nggak ngasap. Sebelumnya ini ngasap. Nanti kita bandingkan dengan kondisi sebelum diturunkan mesinnya. Ini suaranya halus dan renyah. Di sini nggak kelihatan asap juga. Ini lur, termostat punyanya Chevrolet Trooper yang sudah macet. Berarti sudah lama banget ini termostat ini membuka seperti ini. Nah, membukanya lebar. Saya kira kemarin nggak ada termostatnya, ternyata itu ada, cuma macet. Nah, ini mobilnya sudah kita ganti ya. Sudah kita ganti baru. Pengaruhnya kalau termostat membuka seperti ini, temperatur kerja nggak pernah bisa tercapai. Tapi ini sudah kita pasang, alhamdulillah tadi kita hidupkan sudah bisa mencapai suhu 75 derajat, berarti sudah oke. Efeknya kalau termostat itu terbuka, itu efisiensinya akan berkurang, asap knalpot itu tidak hilang-hilang, dan solar itu menjadi bisa lebih boros. Oke teman-teman, jadi demikianlah perbaikan Chevrolet Trooper dari kawasan Blitar, lokal sendiri. Yang ini riwayatnya itu sudah 20 tahun belum diutak-atik mesinnya sama bos pomnya. Ini mesinnya sudah hidup dan penggantian partnya adalah ring shaker original, terus seal, terus matahari, kampas kopling, laker roda gila, termostat, packing, dan oli, filter oli seperti itu. Nah, ini untuk selanjutnya masih akan kita coba dulu. Kalau rasanya enak ya udah. Ini sebenarnya requestnya minta diserviskan bos pomnya sekalian, tapi sengaja emang kita tidak serviskan bos pomnya dulu untuk melihat kondisi bagaimana setelah turun mesin. Kalau sudah cukup enak, yaitu nanti bisa difikirkan ulang apakah lanjut diservis bos pomnya atau enggak. Yang jelas mesinnya sudah hidup dulu. Untuk biaya perbaikannya kita belum rinci-rinci ya. Besok akan kita berikan konten lanjutan
uji cobanya dan rincian biayanya akan kita posting lagi teman-teman. Jadi terus ikuti channel ini, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.